pulau kuburannya. Nah itu juga ada bekas-bekas kuburan ya, bekas kuburan umum. Saya tahu bagaimana, tapi saya senang biar saya penuh, tapi saya senang di sini. Kuburan yang ini sudah dipindahkan ya teman-teman. Ini udah digali, ini kuburan juga. Nah ini di sekelilingnya ini kuburan semua nih teman-teman. Dan dulunya mungkin bekas kuburan umum. Ini kuburan. Mitosnya ini dengar-dengar ada satu keramat yang tidak bisa walaupun airnya lagi pasang, katanya tidak terkena air gitu. Yang keramat yang mana itu Pak? Kadang-kadang begini, ini Cimanuk, ini keramat, Hmm. air banjir, gitu. Air bisa gini. Oh, ini sampah-sampah bekas genangan air ya. Nah, ini air tingginya segini mungkin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidup TV. Nah teman-teman, saya bersama rekan-rekan lagi berada di Desa Nangkod ya, Desa Nangkod, Kecamatan Dharma, Kabupaten Sumedang. Di mana Desa Nangkod ini adalah desa yang terkena imbas bendungan Jati Gede. Desa ini tenggelam dan penduduknya sudah dipindahkan semua atau sudah direlokasi. Nah, di konten kali ini saya lagi berada di tengah-tengah pulau kuburan ya, di mana di sekelilingnya itu dikelilingi oleh air atau air bendungan dari Jati Gede. Ini adalah satu-satu kuburan yang satu-satunya pulau di tengah-tengah bendungan yang tidak terendam air. Tapi katanya pernah satu kali waktu awal-awal terendam oleh air bendungan Jati Gede. Nah di sini ini adalah sebuah situs keramat atau disebut dengan situs Nangkod ya, dimana di area pekuburan ini cuma ada beberapa saja kuburan, cuman ini kuburan keramat atau kuburan para leluhur. Dikenal juga kata warga yang tahu dengan kubur ini adalah salah satunya yang janggot ya katanya. Mohon maaf bila saya salah. Nah di pulau ini juga hanya satu-satunya orang yang menjaga situs ini. Untuk lebih jelasnya kita akan tanya-tanya apa saja hal-hal yang kita dapat informasi dari tentang pulau kuburan ini. Oke teman-teman, ini adalah posisi saya di sebelah timur ya. Kalau tadi saya sebelah barat ya. Dan ini memang sekelilingnya dikelilingi oleh air. Nah, makanya ini disebut pulau kuburan ya. Nah itu juga ada bekas-bekas kuburan ya, bekas kuburan umum. Nah, oh ternyata ini bawah dulunya bekas kuburan umum ya, ini banyak tuh. Wow. Aduh, saya kecugak banyak, itu banyak apa namanya. Dan ini adalah bekas-bekas kuburan yang mungkin sudah dipindahkan ya teman-teman. Ini udah digali, ini kuburan juga. Nah ini di sekelilingnya ini kuburan semua nih teman-teman. Dan dulunya mungkin bekas pekuburan umum. Nah ini kuburan. Nah ini yang sudah digali. Wow, luar biasa. Nah, itu kuburan juga. Dan ini sekali lagi dikelilingi oleh air ya. Dan kita akan kembali lagi ke sana. Dan di sana juga air. Dan ini benar-benar pulau di tengah-tengah air bendungan Jati Gede. Aduh, saya kena duri teman-teman. Dan kalau kuburan yang ini yang batu nisannya dari batu yang ini selalu dibersihkan mungkin sama tadi Bapak Adin ya. Kalau yang di sana, kalau yang biasa-biasa mungkin sudah dipindahkan, tapi itunya batu nisannya masih ada. Nah teman-teman, bisa dilihat sekeliling ini hanya sebuah pulau ya. Kalau ini musim penghujan katanya itu air sampai sana, hampir merendam area pekuburan ini. Dan itu di sana itu air ya, sekelilingnya itu air. Nanti
nanti kita akan melihat keluar. Nah, di pulau ini mungkin cuma ada beberapa kuburan saja ya, kuburan yang kuburan keramat orang yang leluhur wilayah ini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini cuma beberapa saja ya. Nah, mungkin ini adalah disebut situs cagar budaya. Ini adalah orang yang mungkin dulunya orang yang sangat berpengaruh ya. Nah, untuk informasi lebih jelas kita akan tanya-tanya ke salah satu warga yang satu-satunya tinggal di pulau ini ya. Nah, ini saya akan keluar dari area pekuburan. Jadi kalau musim penghujan di sini ini tidak bisa memakai kendaraannya. Jadi kalau mau ke sini kita mesti pakai perahu. Berhubung sekarang ini musim kemarau-nya sangat panjang, jadi si airnya itu dialirkan ke wilayah Cirebon dan Majalengka serta Kadipaten. Nah, ini kalau musim hujan air sampai sini nih. Dan ini kata orang yang satu-satunya tinggal di sini ini tenggelam. Kadang air sampai sini. Dan ini kuburan yang masih ada kuburan yang ada di luar makam keramat ya. Nah, bisa lihat teman-teman, itu adalah air bendungan Jatigede ya. Nah, dan rumah ini adalah rumah satu-satunya warga sini yang masih menetap di sini. Dan itu katanya rumah apungnya. Jadi kalau misalkan air meninggi, beliau tinggal di rumah apung. Nah, kalau sekarang berhubung airnya surut, jadi beliau tinggal di sini. Nah, ini air sampai sini teman-teman. Jadi kalau misalkan musim hujan kita nggak bisa ke sini sih sebetulnya. Cuman berhubung ini kemarau ya, lihat banyak orang yang memancing juga. Ini adalah rumah apung ya. Nah, ini adalah pinggir dari bendungan Jatigede. Dan itu adalah bekas jalan yang menuju ke pedesaan. Cuman kalau sekarang itu di sana juga terendam air ya. Jadi ini adalah area pulau Kuburo yang tadi saya habis masuk dari sana. Nah, kita akan lihat dulu ke sekeliling. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini kalau air meninggi, ini mungkin ini bisa dilihat bekas-bekasnya tuh ya. Ini sampah-sampah pada berserakan di atas. Ini air sampai sini nih. Kan sampah-sampah juga tuh banyak kelihatan ya. Jadi ini sudutnya kurang lebih ada 2 meter ya kalau dari sini ke sini. Ini sudutnya ya. Bambu ini. Nah, ini sampah-sampah bekas genangan air ya. Nah, ini air tingginya segini mungkin tuh, segini di bawah ini. Jadi kalau sampai atas ini tenggelam, dan kalau ini terapung. Wow, sangat luar biasa ya. Agak panjang, jadi tadi saya keliling lewat sana. Jadi sebetulnya lewat darat juga bisa kalau hari cuman kemarin kita tempat saya ini mesti lewat perahu. Asalnya dari sana tuh. Jadi kendaraan disimpan di sana. Cuman untuk sekarang kebetulan saya bisa lewat ke sini nih, ke pinggir dan itu udah surut. Desa Nangkod ya, Desa Nangkod. Dan tadi di sana juga waktu saya camping itu adalah situs Nangkod ya.
sana air meninggi, disebutnya rumah. Saya akan tanya-tanya mencari informasi tentang keberadaan Assalamualaikum Pak. Damang. Sarang saha kagungan? Bapak Adin. Oh. Boleh ya, nanti saya pengen tahu sedikit informasi tentang pulau ini. Nanti kita akan bareng-bareng sama rekan-rekan. Oke teman-teman, berhubung di sini anginnya lumayan cukup gede ya, jadi kita akan tanya-tanya sama Bapak Adin itu di area pemakaman ya. Soalnya kalau di sana anginnya agak sedikit landai gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan bersama Bapak Adin, kita akan mewawancarai beliau di area pekuburan. Dan ini bisa dilihat dah sekeliling sebelah sini. Nah, sebelah sana juga ini air. Jadi air itu melingkar ke sana, ke belakang kuburan ini dan ke sana. Cuma kalau ke sana ini sekarang musim hujan, musim kemarau, jadi bisa lewat. Nah, untuk lebih jelasnya saya bersama rekan-rekan akan mewawancarai Bapak Adin. Bikin sarungnya di sini. Sengaja bikin. Oh, bekas apa ini Pak? Oh, buat nginep atau apa? Bukan kayak neduh buat neduh. Oh, buat neduh. Waktu air kesini kali ya. Nah teman-teman, pertanyaan tadi yang terpotong mungkin kita akan mempertanyakan lagi kepada narasumber ya teman-teman. Dan kebetulan ini bersama Bapak siapa tadi Pak? Bapak Adin. Bapak Andin. Adin. Adin. Iya. Jadi saya ingin menanyakan perihal tentang Pengalaman. desa ini yang terendam ya Pak. Sudah berapa tahun berarti desa ini terendam Pak? Udah 8 tahun. 8 tahun. Dan kebetulan teman-teman yang membuat saya ingin mendatangi tempat ini, jadi di tempat ini ada salah satu orang yang masih tinggal di sini dan 8 tahun. 8 tahun kemarin berarti atau dari kecil? Oh, dari kecil dari sini, cuman pindah ke sini gitu. Dekat. Berarti dari kecil Bapak sudah ada di sini. Udah kampung ini Kampung Nangkod. Oh, ini namanya Kampung Nangkot, kecamatannya? Nangkod. Desa Lewideng, Kecamatan Dharma Raja dulunya. Boleh diceritakan Pak pada zaman dulunya di sini Pak? Kalau dulu sih ya enak kampung ini, nyawa, nanam padi gitu, tapi sudah direndam. Saya bingung mau ke kota, udah tua, dagang nggak punya modalnya. Saya di sini sambil miara ini keramat gitu. Oh, ngurusin makam Ya, area makam keramat ini. Ngajarin, nangkap ikan, petani, merak timun atau ini sambil dagang. Nah Pak, kenapa saya pengen tanya, alasan Bapak sih masih tinggal di tempat ini, padahal kan tetangga-tetangga Bapak atau warga yang lain kan mungkin sudah dipindah ya Pak. Nah, alasan Bapak masih bertahan di tempat ini kan kalau masih kalau lagi musim hujan kan tenggelam. Ya. Nah, seperti apa Pak? Saya tahu bagaimana, tapi saya senang biar tai penuh, tapi saya senang di sini. Betah waktu Pak ya? Betah termasuk. Senang karena ini tempat kelahiran gitu. Jadi pada zaman dulunya memang di sini area pedesaan Pak. Desaan, Banyak desa masyarakat. Lewideng. Oh berarti di sini Bapak dulunya nggak sendirian? Wah, banyak. Oh banyak. 60 kakak 60 kakak. sekampung ini. Nah itu mereka yang berpindah berarti apa memang disuruh pindah sama pemerintah atau bagaimana Pak? Disuruh disuruh. diusir sama cai. Diusir sama air. Nah, air.
kenapa bapaknya kok tetap memilih tinggal di sini? Alasannya betah. Mungkin ada alasan yang lain selain betah mungkin. Yang kuat gitu Pak. yang kuat saya nggak ada pencarian Pencarian apa itu? kehidupan, Oh. cari duit gitu. Kalau di sini cari nangkap ikan, ngebun, lagi miara ini, keramat ini, Ini Pak namanya keramat apa Pak ini namanya nih? namanya Mbak Jenggot. Oh, Mbak- keramat Mbak Mbak Mbak. Jenggot. Ya. Oh iya. Nah Pak, saya pengen penasaran juga ya. Ini kan satu-satunya situs ya, udah masuk cagar budaya ya. Nah barangkali Bapak tahu kenapa sih ini kok dinamakan kok dikeramatkan gitu? Maksudnya dulunya seperti apa di sini gitu? Kalau di sini banyak, cuman yang paling banyak kerendam, Oh. yang enggak cuman 2. Ada ini sama itu tuh. Berarti Yang kebanyakannya ada di sebelah sana. Nah, yang banyak rendam. Dari dulunya ini udah keterangan keramat. Berarti kalau air lagi pasang berarti di sini pun juga kerendam sama. Kalau air lagi banjir maksudnya Pak. Enggak sampai sini. Nyampe sini air. Kadang-kadang waktu penuh sampai sini. Kerendam. Kalau sekarang nggak sampai itu tuh pinggirannya. Oh berarti air nggak nyampe sini meskipun lagi hujan Enggak. Besar. besar juga. Hmm. Masya Allah. Inilah mukjizat dari makam waliullah. Nah ini Pak disebutkan ini kan udah masuk cagar budaya ya. Iya. Nah biasanya kan kalau cagar budaya kan udah terdaftar di negara ya di Kementerian Kebudayaan. Emang ini dulunya apa orang berpengaruh atau misalkan waliullah atau pahlawan atau gimana Pak? Yang sepengetahuan Bapak tuh? Keterangannya ini pejuang dulu. Oh pejuang. Dulu. Kan dulu ada kerajaan di situ. Oh kerajaan Sumedang. Kesulitan Tembong Agung. Oh. Oh, Keterangan pejuang dulu, maksudnya kerajaan. Pejuang Di zaman penjajahan dulu, atau penjajahan atau Dari zaman dulu, zaman zaman kerajaan. sebelum wali. oh. Berarti bareng sama kerajaan Sumedang ya Pak? Atau Sumedang mah udah sini? Kerajaan Sumedang. Rarang itu di situ Oh. pusatnya dulu. Oh dan ini makam-makam ini adalah orang-orang kerajaan, Ya katanya kalau sekarang pahlawan kali. pahlawan. Pantesan ini udah masuk cagar budaya ya Pak? Iya. Yang tidak tenggelam berarti ya? Tadi masalah Sumedang Larang boleh dijelaskan tadi kata Bapak kan yang di situ apanya Pak? Tembong Agung. Tembok Agung itu berarti berupa apa itu? Kerajaan Tembong Agung. Kerajaannya. Berarti Berarti keratonnya masih ada sekarang. Nggak ada. Oh. berarti itu di bawah pemerintahan kerajaan Sumedang Larang? Atau bisa misah Pak? Iya. Sumedang Rarang Oh Sumedang masih menyatu gitu ya? itu katanya orang tuanya Sumedang Rarang. Orang tua Sumedang Larang. Tembong Agung tuh. Nah Pak, ini kan Bapak selama ini kan menjaga situs keramat ini ya Pak ya. Ada hal-hal aneh atau misalkan ada hal-hal yang mengganggu Kak? Enggak, soalnya kan Bapak di sini kan sendirian gitu Pak. Nggak ada yang. Misalkan nggak ada yang penampakan atau gimana gitu, nggak ada yang. Oh iya. Tapi untuk yang ziarah banyak nggak Pak itu? Kadang-kadang ada. Mitosnya ini dengar-dengar ada satu keramat yang tidak bisa walaupun airnya lagi pasang katanya tidak Terendam. terkena air gitu. Yang keramat yang mana itu Pak? Tidak terendam. Dulu sebelum dibendung. Oh. Kadang-kadang begini, ini Hmm. Cimanuk, Hmm. ini keramat Hmm. dulu. Tapi kalau sekarang udah direndam, ya kerendam. Oh. Iya. Kalau dulu betul Itu berupa makam atau situs juga? keramat. Makam kerajaan, Pinggir-pinggir Cimanuk tapi nggak kerendam itu? nggak dulu. Lewat berarti airnya lewat berarti. Biar banjir gede, air bisa gini. Oh. Dan ini sejajar dulu. Tapi kalau sekarang mah tetap kerendam. Kerendam. Udah dipindahin apa mungkin atau Nggak, gimana? nggak. Kok bisa gitu ya? Hilang gitu misalnya ketamahannya atau gimana? Jauh dari sini Pak? Jauh sih. Berarti ada di tengah pulau. Iya. Wow. Itu namanya keramat apa Pak yang itu? Keramat apa namanya?
Keramatnya kampungnya Tanjung Sari, keterangan itu mah Kesepuhan Santapura. Nah Pak, barangkali di sini ada pantangan nggak yang tidak boleh dilakukan gitu, khususnya bagi para pendatang seperti kami gitu Pak. Tidak boleh dilanggar. Nah, yang tidak boleh dilanggar. Oh, kalau di sini tempat sini ya, Eh. mabok, Mm-mm. judi, selingkuhan nggak boleh. Oh nggak boleh dibawa ke sini. Astagfirullah. Saya nggak tanggung jawab kalau Oh, berarti ada pantangannya ya. pantangannya nggak boleh. Gitu ya. Intinya kita mungkin harus yang Harus melakukan yang baik-baik gitu ya. yang baik-baik gitu, yang benar, mungkin yang umum-umum saja gitu ya. Ya kalau misalkan yang pacaran nggak boleh juga ya Pak. Ya kalau pacaran boleh, tapi Jangan Pacaran berlebihan mungkin gitu ya. tidak melakukan hal-hal yang Iya dilarang. gitu. Mungkin kalau ngobrol mancing mah nggak apa-apa mungkin ya. ya, lain pacaran sama selingkuhan lain ya. Oh ya iya Oh, lagi. gitu. Sama aja Pak, kalau pacaran sama selingkuh ya sama. Enggak. Emang beda. Beda kan Selingkuhan sama. mah ada belakangnya ada punya bini. Oh, iya. Pasti Berarti selingkuh. pacaran yang sesama masih single mungkin Iya. sendiri ya Pak ya. Ya. Ada hal lain nggak yang dilarang Pak? Misalkan tidak boleh apa, tidak boleh apa? Enggak. Nggak ada. Yang katanya yang mengungkap sejarah nggak boleh di bulan-bulan tertentu Pak. Iya, kalau sejarah di sini Bulan kata apa Pak leluhur. kira-kira Pak? Jadi yang boleh? harus Mukarram, Mulut, Cili Mulut boleh. Boleh. Jadi Kalau sejarah Mengungkap sejarah gitu ya. Oh, jadi kalau selain bulan itu mah boleh, nggak boleh. nggak boleh. Nah ini kalau kita ingin mempertanyakan asal usul penghuni yang ada di Waduk Jati Gede ini boleh atau tidak? Penghuni apa? Penghuni waduk ini. Oh, nggak boleh. Wah, Oh tidak boleh. Tidak boleh ya. Oh tidak boleh. Oh tidak boleh. Berarti ada hari-hari khusus, bulan-bulan Ada khusus. bulan khususnya gitu ya. Ada aturannya. Tidak boleh berarti teman-teman. Ya nggak apa-apa sih. Oke Bapak, terima kasih waktu dan tempatnya Pak. Mohon maaf telah kami ganggu dan informasinya yang sejelas-jelasnya. Semoga Bapak selalu sehat ya Pak. amin. Ya, Terima sama. kasih ya Pak ya. Itulah tadi penjelasan dari Bapak Adin selaku orang satu-satunya yang tinggal di pulau kuburan ininya. Ikuti terus video-video dari Kartika Heruti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.